Nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hers bin Arif dari Forum News Network. Gubernur DKI Anies Baswedan Selasa malam meninggalkan Polda Metro Jaya. Dia menjalani pemeriksaan selama 9,5 jam dan ada 33 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Anies Baswedan tiba di Mapolda pada Selasa pagi pukul 9.43, panggilannya pada pukul 10, dan kemudian dia baru meninggalkan Polda Metro Jaya pada pukul 19.30 Selasa malam. Untuk sebuah proses klarifikasi, pemeriksaan selama 9,5 jam dengan 33 pertanyaan itu cukup panjang. Saya memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang telah disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain yang nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Itu aja saya. Terima kasih. Hasil pemeriksaan ini sangat menentukan bagaimana status hukum baik Gubernur DKI Anies Baswedan maupun Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Sebagaimana kita ketahui, Anies dipanggil oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan berkaitan dengan keramaian yang berlangsung pada Sabtu malam pekan lalu di Petamburan, yakni keramaian Maulid Nabi dan juga pernikahan putri keempat dari Habib Rizik Syihab. Nah, apakah dari pemeriksaan ini kemudian muncul status untuk Anies Baswedan, apakah dia kemudian dikenakan undang-undang seperti yang disangkakan, atau kemudian juga kasus ini juga merembet kepada Habib Rizik Syihab, ini yang masih perlu kita tunggu. Tetapi kalau kita melihat pasal yang dikenakan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yakni Pasal 93 Junto Pasal 9, sesungguhnya pidana maupun dendanya tidak terlalu berat, karena pidananya maksimal hukuman kurungan 1 tahun penjara dan kemudian denda maksimal 100 juta rupiah. Tapi persoalannya menjadi lain ketika status itu atau pidana itu dikenakan kepada Anies Baswedan maupun kepada Habib Rizik Syihab. Kalau kepada Anies Baswedan jelas bahwa kalau dia sampai kemudian divonis, karena kalau apabila kasus ini prosesnya berjalan sampai ke pengadilan, apabila dia divonis 1 tahun penjara, tentu saja dia harus nonaktif sebagai Gubernur DKI. Tapi kalau kemudian juga dia akan dikenakan denda, maka ini sebenarnya juga tetap akan menjadi santapan empuk dari musuhnya Anies Baswedan, dari musuh-musuh Anies Baswedan. Bisa digoreng, bisa di-downgrade tentang kinerjanya berkaitan dengan penanganan COVID di Jakarta. Padahal sebagaimana kita ketahui, sejauh ini
Anies Baswedan adalah salah satu kepala daerah, bahkan orang di pemerintahan yang sangat serius dalam penanganan COVID. Dia bekerja mati-matian memerangi COVID di Jakarta. Bahkan sering dia berseberangan dengan pemerintah pusat dalam soal kebijakan pengambilan keputusan menangani COVID-19 ini. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika COVID baru saja melanda sekitar bulan Maret, pada waktu itu Anies akan mengambil sikap yang tegas dengan melakukan lockdown. Tetapi pemerintah pusat kelihatannya sangat keberatan karena pertimbangan pemerintah pusat saat itu lebih pada persoalan ekonomi. Sehingga kita tahu setelah tarik-menarik dan kemudian perang opini yang cukup lama, pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini beda sekali dengan apa yang diinginkan oleh Anies Baswedan, melakukan lockdown dan kemudian menangani secara serius dan segera tuntas kasusnya. Sementara pemerintah pusat dalam posisi yang ambigu karena sangat kelihatan bahwa pemerintah pusat masih lebih mementingkan jalannya roda perekonomian ketimbang menangani masalah kesehatan. Karena itulah kemudian muncul kebijakan yang disebut PSBB. Jadilah kebijakan seperti sekarang yang kita rasakan. Pemerintah seperti disebutkan tadi bahwa mengambil kebijakan PSBB. Dan inilah yang sering sekali menjadikan benturan antara Anies dengan pemerintah pusat. Dan sangat kelihatan sekali bahwa Anies Baswedan memang tidak leluasa menerapkan kebijakan-kebijakan ini. Karena kita tahu kemudian ada PSBB yang kemudian dikendurkan, kemudian ada yang disebut menuju tahapan new normal dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa penularan COVID di Indonesia dan terutama di Jakarta masih terus tinggi. Angka-angkanya secara signifikan terus naik, tetapi memang tidak kelihatan kebijakan yang fokus atau kita sebut kebijakan yang serius gitu. Lagi-lagi problemnya antara masalah ekonomi dan kesehatan. Pilihannya dua ini dan pemerintah seperti kita ketahui sama-sama lebih mementingkan masalah ekonomi ketimbang masalah kesehatan. Kerumunan massa di Petamburan pada saat peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat Habib Rizik Syihab saat ini kelihatannya betul-betul dimanfaatkan oleh para penentang Anies. Di media sosial Anies dihajar habis gitu. Tagar nonaktifkan Anies menjadi trending topik. Sementara di dunia nyata Anies dipanggil polisi untuk dilakukan klarifikasi. Nah, apa hasil klarifikasi ini akan sangat menentukan karena seperti dikatakan oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri akan memutuskan apa hukuman kepada Anies berdasarkan hasil klarifikasi polisi. Soal tindakan terhadap Anies ini sebenarnya sudah kita bisa duga ketika Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengingatkan para petinggi pemerintahan mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dan sebagainya untuk bertindak tegas menghadapi kerumunan massa. Dan kemudian khusus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk mengambil tindakan, memperingatkan dan kemudian mengambil tindakan terhadap para kepala daerah yang berkerumun bersama massa, begitu disebutnya. Nah, tetapi waktu itu Presiden Jokowi tidak menyebut nama secara spesifik. Nama Anies Baswedan baru muncul dalam penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jadi jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Untuk membuat pengendalian COVID menjadi berjalan efektif, dibutuhkan trust, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Heboh soal kerumunan massa di Petamburan
dan kemudian diikuti dengan klarifikasi Anies Baswedan oleh polisi, ini dilihat oleh Rocky Gerung sebagai upaya istana membidik Anies Baswedan. Jadi dari awal memang ini PSBB ini kan main-main dimensi politiknya lebih menonjol daripada dimensi kesehatan. Padahal Anies meminta dari awal supaya lockdown, supaya jelas gitu kan. Ini akibat tukar tambah ke PSBB itu, yang nentuin juga definisinya adalah pemerintah pusat, bukan karena urgensi daerah. Jadi saya anggap bahwa COVID ini dipermainkan secara politis, dipermainkan secara ekonomi. Dengan adanya COVID, pemerintah punya semacam diskresi untuk melanggar undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN segala macam. Dengan adanya COVID, pemerintah bisa mendefinisikan siapa yang harus dipersekusi dengan mem atau dengan olo-olo atau dengan ancaman. Jelas oposisi itu. Kalau dia dekat dengan kekuasaan, nggak bakal ditegur, dan orang udah viralkan macam-macam soal Gibran di Jawa Tengah, macam-macam lah itu. Jadi sekarang publik bertanya, itu Anies dipanggil oleh polisi atau disuruh dipanggil oleh politisi itu akhirnya. Jadi kejelasan itu yang orang mau tahu. Setelah Anies kasih klarifikasi, sekarang publik minta klarifikasi pada istana. Kenapa Anies dipanggil? Karena melanggar undang-undang kesehatan atau karena dia beroposisi kan? Sekarang siapa yang mesti manggil istana buat jelasin tuntutan publik untuk kasih kami klarifikasi? Kenapa Anies dipanggil? Karena rakyat juga berhak tahu itu kan? Itu konsekuensinya hari ini nih, harus sebenarnya. Iya, Rocky Gerung melihat perlakuan yang tidak fair dari pemerintah karena di satu sisi ada yang diklarifikasi, ditegur, ditindak, tapi di sisi lain ada yang dibiarkan. Dia menyebut contoh misalnya pada kasus kampanye yang melibatkan putra Presiden Jokowi, Gibran di Solo. Pada waktu Gibran melakukan kampanye, juga waktu pendaftaran ke KPUD, di situ bisa kita melihat bahwa banyak sekali massa pendukung yang berkerumun dan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Begitu juga yang terjadi di Pekalongan, ini berkaitan dengan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya ini secara berkala setiap bulan mengadakan pengajian bulanan dan juga melibatkan massa yang cukup besar dan tentu saja mengabaikan protokol kesehatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Pada kasus Gibran dan Habib Lutfi, kita tidak mendengar ada kepala daerah yang diklarifikasi atau kepala kepolisian daerah yang dicopot. Kita tidak mendengar misalnya Kapolresta Solo atau Kapolresta Pekalongan yang dicopot atau Kapolda Jawa Tengah yang dicopot. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tenang-tenang saja, tidak ada proses klarifikasi seperti yang terjadi pada Anies Baswedan. Inilah yang dilihat oleh Rocky Gerung sebagai sebuah proses yang tidak adil dan hanya dibidikan kepada kubu oposisi saja. Sementara pelanggaran bila dilakukan oleh kalangan pendukung pemerintahan, apalagi kalangan dekat istana, dibiarkan berlalu begitu saja. Soal adanya kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan ini sebenarnya juga terjadi dalam sejumlah kampanye di pilkada di sejumlah daerah. Bahkan berdasarkan data sejak 26 September sampai 10 Oktober, jadi hanya sekitar 2 pekan itu terjadi 256 pelanggaran. Nah, sejauh ini pelanggaran-pelanggaran itu sama sekali tidak ada yang ditindak. Mendagri Tito Karnavian beralasan bahwa kerumunan massa itu jumlahnya tidak terlalu besar dan kemudian tidak terlalu signifikan. Jadi karena itu kemudian tidak dilakukan tindakan. Jumlah kerumunan yang lebih kecil itu menurut Tito Karnavian relatif masih bisa ditoleransi, berbeda dengan apa yang terjadi di Petamburan, jumlahnya yang sangat besar.
Beda perlakuan antara Anies Baswedan dengan kepala daerah lain inilah yang kemudian membuat Anies Baswedan banjir dukungan, baik dari kalangan polisi, bahkan juga dari kalangan internal pemerintahan sendiri. Misalnya kita membaca di Twitter, politisi Gerindra Fadlizon dan juga politisi Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ini sebagai sesuatu yang tidak wajar. Sungguh tak wajar dan menabrak tatanan. Menunjukkan memang kita sudah makin jauh dari demokrasi, kata Fadlizon melalui akun Twitter pribadinya, @Fadlizon Selasa kemarin. Kemudian Fadlizon melanjutkan, kalau maksudnya hendak mempermalukan Gubernur Anies Baswedan, belajarlah bahwa sebaliknya langkah pemanggilan itu akan jadi iklan politik gratis prime time, lanjut Fadli di cuitannya. Fadlizon benar itu, karena dengan pemanggilan ini, Anies Baswedan sekarang ini kembali menjadi sorotan media. Bukan hanya media dalam negeri, tapi juga media internasional. Seorang kepala daerah dipanggil oleh polisi karena pelanggaran kekarantinaan. Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi tindakan polisi yang memilih memanggil Anies. Sebab menurut Andi Arief, pemanggilan itu tidak bisa dilakukan oleh polisi. Sebab pertanggungjawaban Anies itu terkait politik. Pemanggilan Anies Baswedan soal keramaian oleh polisi tidak wajar, karena pertanggungjawaban Anies sebagai gubernur itu pertanggungjawaban politik. Posisi Anies di atas kepolisian wilayah, karena jabatan politik, kata Andi Arief pada akun media sosial Twitternya kemarin. Jadi kata Andi Arief, harusnya Mendagri yang berhak memanggil gubernur, lanjut Andi Arief. Ini memang menarik gitu. Kenapa kemudian polisi yang turun tangan, bukan Mendagri seperti yang dikatakan oleh Andi Arief. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, juga membela Anies Baswedan. Yang saya tahu, Pak Anies sudah jalankan aturan-aturan yang ada di DKI. Termasuk kerumunan itu yang saya dengar ada denda. Jadi sudah dijalankan, ujar Abdurrahman Suhaimi kepada media. Yang juga cukup menarik adalah pembelaan dari Doni Monardo. Makanya kemudian Tempo menyebut ada perbedaan di kalangan kabinet Jokowi, karena Panglima TNI dan KSP katanya ingin bertindak tegas, sementara Doni Monardo menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena sejak awal Anies Baswedan sudah menegakkan protokol kesehatan dengan benar, dan juga dia sudah memberikan surat peringatan dan kemudian denda ketika peringatan itu diabaikan oleh Habib Rizik Syihab. Selanjutnya, saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan. Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang dikenai sanksi denda sehingga dana yang diterima oleh Satpol PP DKI sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian kami juga telah berupaya dengan Bapak Gubernur untuk berkoordinasi setiap saat. Gubernur telah menyampaikan himbauan secara lisan, diikuti oleh himbauan secara tertulis. Dan tadi malam tim Satpol PP pun telah menggelar lebih dari 200 personel untuk melihat kondisi yang ada di lapangan.
Pernyataan Doni ini kemudian sangat viral gitu, dan media-media memberi judul bahwa Doni Monardo membela Anies Baswedan. Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan, tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan, tegas Doni Monardo. Ini akan menjadi sangat menarik drama politik dari Petamburan ini, bagaimana kelanjutannya, karena tadi saya juga membaca-baca di medsos bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa melalui akun Twitternya menyebutkan bahwa dalam kasus Anies Baswedan ini sebenarnya tidak ada yang bisa dipidana dengan undang-undang kekarantinaan. Kenapa? Karena yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini adalah PSBB, bukan undang-undang kekarantinaan. Jadi kalau kemudian Anies Baswedan misalnya atau Habib Rizik akan dikenakan pidana undang-undang kekarantinaan, ini tidak tepat. Soal lain yang saat ini juga sangat menarik dan bisa menjadi lubang kelemahan dari polisi jika ingin membidik Anies Baswedan adalah adanya pencabutan maklumat pelarangan berkumpul atau kerumunan massa oleh Kapolri. Jadi memang sebelum itu memang ada maklumat dari Kapolri tentang pelarangan pengumpulan massa. Tetapi bersamaan dengan rencana pemerintah melakukan new normal, adaptasi dengan new normal, kemudian pada bulan Juni lalu Kapolri telah mencabut maklumat tersebut. Jadi dengan begitu, apa yang dilanggar oleh Anies Baswedan, dan juga lebih lanjut lagi, apa sebenarnya kesalahan dari para Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Sebab sebelumnya, kalau berkaitan dengan penjemputan dari Habib Rizik Sihab sendiri, Menko Polhukam Mahfud MD melalui keterangan resminya meminta aparat untuk tidak represif terhadap para penjemput ini. Jadi kalau kemudian polisi juga kelihatannya ragu-ragu dalam kasus itu, tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Kita akan ikuti terus drama politik dari Petamburan ini. Apakah betul ini adalah proses penegakan hukum atau semata-mata hanya proses politik? Kalau kemudian itu betul-betul penegakan hukum, harusnya tidak terjadi tebang pilih. Tetapi kalau itu proses politik, tentu saja sangat wajar kalau kemudian muncul respon-respon yang juga bersifat politis. Kita akan terus mengikuti bagaimana pemerintah dan bagaimana polisi menangani kasus ini, dan tentu saja perkembangannya akan sangat menarik. Saya Haris bin Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.